Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maryani dengan NIM 080128222743. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang detection of somaclonal variation by random amplified polymorphic DNA analysis during micropropagation of Phalaenopsis bellina Christensen. Jurnal ini ditulis oleh Kodamzadeh et al. Pada tahun 2010. Oke, jadi yang melatar belakangi dari jurnal ini yaitu tentang deteksi variasi somaclonal pada Phalaenopsis bellina, spesies anggrek yang dikenal karena keindahan bunganya, melalui analisis DNA polimorfik amplifikasi acak RAPD selama proses mikropropagasi. Jadi, dijelaskan bahwa pada jurnal ini, perbanyakan in vitro adalah metode yang populer untuk menghasilkan klon dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Namun, metode ini juga rentan terhadap mutasi atau variasi somaclonal yang tidak terduga selama proses perbanyakan. Variasi somaclonal dapat menyebabkan hilangnya aroma atau perubahan warna bunga yang merupakan karakteristik penting dari anggrek ini. Teknik RAPD digunakan untuk mendeteksi variasi somaclonal karena kemudahan, kecepatan analisis, biaya yang relatif rendah, ketersediaan primer yang banyak, dan kebutuhan DNA yang sangat sedikit untuk analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi respon morfogenetik in vitro serta stabilitas genetik PLB yang dihasilkan selama proses subkultur pada P. bellina menggunakan penanda RAPD. Nah, kemudian kita lanjut ke metode. Metode pada penelitian ini memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama, induksi PLBS dari daun tanaman in vitro. Daun P. bellina diperoleh dari tanaman tunggal dari pembibitan. Induksi ini, pertama, daun disterilisasi dan dikultur pada media MS dengan kekuatan setengah yang diperkaya dengan berbagai zat tambahan. PLB diinduksi dari daun setelah 3 bulan. PLB kemudian diperbanyak selama 6 bulan dengan 2 subkultur, S1 selama 3 bulan dan S2 setelah 6 bulan. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan hasil dari induksi PLB dari daun plantlet. Kemudian ekstraksi DNA genom diekstraksi dari daun tanaman induk dan PLB menggunakan modifikasi metode CTIB. Kemudian penyaringan primer. Di sini campuran reaksi RAPD mengandung sampel DNA, buffer PCR, deoksiribonukleotida, trifosfat DNTP, tag DNA polimerase, MgCl2, dan primer. Amplifikasi dilakukan dalam thermal cycler. Nah, kemudian yaitu pencetakan gel. Produk amplifikasi dipisahkan dalam gel agarosa, diwarnai dengan etidium bromida dan divisualisasikan di bawah sinar UV. Kemudian ada penilaian gel. Nah, pita pada foto dinilai menggunakan Gen Tools dari paket SynGen. Kemudian RAPD data dan cluster analisis. Nah, di sini pita RAPD yang jelas diberi skor 1 dan 0 jika tidak ada untuk setiap sampel DNA. Data biner dianalisis dengan program NTSYS PC versi 2.0. Kemudian, hasil dari review jurnal ini atau jurnal penelitian ini yaitu yang pertama ada tabel pertama, terdapat 12 primers RAPD yang digunakan untuk amplifikasi DNA yang berbeda yang diperoleh dari MP, S0, S1 dan S2 pada P. bellina. Dapat dilihat di sini, tabel ini menunjukkan informasi tentang primer RAPD yang digunakan dalam penelitian, termasuk urutan suhu leleh dan kandungan GC. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana primer dirancang dan bagaimana mereka berinteraksi dengan DNA target. Nah, kemudian tabel 2 yaitu polimorfisme yang dihasilkan oleh primer RAPD yang berbeda pada P. bellina. Dapat dilihat yaitu ada primer, sequence, kemudian pita monomorfik, pita polimorfik, ukuran pita, dan polimorfisme. Pada tabel ini menunjukkan bahwa jumlah pita yang diamplifikasi oleh setiap primer RAPD, jumlah pita monomorfik dan polimorfik, ukuran pita, dan presentasi polimorfisme. Dan hasil ini menunjukkan bahwa
Primer P16 menghasilkan presentase polimorfisme tertinggi 31,0%, sedangkan primer Opun 08 dan P12 tidak menghasilkan polimorfisme. Kemudian dapat dilihat yaitu gambar dendrogram yang dihasilkan menggunakan koefisien Charcot berdasarkan data RAPD diperoleh dari 8 primer. Gambar ini menunjukkan dendrogram yang dihasilkan menggunakan koefisien Charcot berdasarkan data RAPD. Dendrogram menunjukkan hubungan genetik antara tanaman induk dan subkultur yang berbeda. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mikropropagasi Pebrina dapat menyebabkan variasi somaklonal terutama setelah perbanyakan yang lama. Variasi somaklonal dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk jenis media yang digunakan, zat pengatur tumbuh, jenis ekspan, dan jumlah siklus subkultur. Variasi somaklonal dapat menyebabkan hilangnya aroma atau perubahan warna bunga yang merupakan karakteristik penting dari anggrek ini. Oleh karena itu, penting untuk memantau variasi somaklonal selama mikropropagasi Pebrina untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki karakteristik yang diinginkan. Kesimpulannya adalah mikropropagasi Pebrina dapat dilakukan dengan sukses menggunakan media MS dengan kekuatan setengah selama 6 bulan. Nah, tetapi perbanyakan lebih lanjut dapat menyebabkan variasi somaklonal. Variasi somaklonal dapat mengubah karakteristik aroma dan warna bunga. Oleh karena itu, penting untuk memantau variasi somaklonal selama mikropropagasi Pebrina untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki karakteristik yang diinginkan. Sekian presentase dari saya tentang review jurnal yaitu mendeteksi variasi somaklonal pada bunga anggrek Pebrina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.